Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Widiwardana dengan NIM 211704 1002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang etika bisnis dan profesi. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar etika bisnis. Yang kedua, teori-teori dalam etika bisnis. Yang ketiga, perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma dan hukum. Yang kelima, etika dalam bisnis internasional. Dan yang terakhir yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, yang pertama, mengenai pengertian etika bisnis. Nah, apa sih itu etika bisnis? Nah, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral. Nah, bisnis didefinisikan sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, etika bisnis merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan cara mengelola dan mengatur bisnis dengan memperhatikan norma dan moral secara ekonomi maupun sosial guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat selain untuk mencari laba. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkembangan etika bisnis, di mana yang pertama itu dimulai dari zaman terdahulu atau zaman prasejarah, di mana pada zaman ini manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Yang kedua yaitu masa peralihan, di mana dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat, revolusi mahasiswa, dan juga penolakan terhadap establishment. Nah, yang ketiga itu etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Nah, yang selanjutnya yaitu etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an di Eropa Barat. Dan yang terakhir, etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990. Baik, untuk selanjutnya yaitu dasar dan prinsip dalam etika bisnis. Dasar dalam konteks bisnis yang pertama yaitu prinsip kesetaraan, yang kedua prinsip menepati janji, dan yang ketiga prinsip bertanggung jawab secara moral. Next, prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip kejujuran, yang kedua prinsip keadilan, dan yang ketiga prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Oke, next yaitu teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme, yaitu suatu kegiatan bisnis baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Yang kedua yaitu teori deontologi, teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi atau tujuan dari tindakan tersebut. Yang ketiga yaitu teori hak, pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Nah, yang terakhir yaitu teori keutamaan atau sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan memungkinkan bertingkah laku baik secara moral. Oke, next yaitu perilaku etis dan perilaku tidak etis. Perilaku etis yaitu perilaku yang mencerminkan keyakinan seseorang dan norma-norma sosial yang diterima secara umum yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan. Yang kedua yaitu perilaku tidak etis, yaitu sebaliknya, perilaku yang menurut keyakinan seseorang dan norma-norma sosial dianggap sebagai tindakan yang dianggap salah atau buruk. Nah, adapun nilai-nilai etika atau perilaku etis, yang pertama itu peduli, yang kedua menghargai orang lain, yang ketiga toleransi, yang keempat empati, dan yang kelima yaitu sikap positif. Nah, adapun perilaku tidak etis di dalam dunia kerja yaitu yang pertama, perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi, yang kedua perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, yang ketiga, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan yang keempat, perilaku yang tidak berbuat apa-apa atau no action. Oke, next yaitu tujuan dan misi etika, di mana tujuan umum dari etika bisnis yaitu yang pertama, untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi, dan yang terakhir, untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Nah, adapun contoh dari misi etika yaitu yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi. Yang ketiga,
menjaga integritas dan menghindari praktik-praktik penipuan atau korupsi. Yang keempat, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan pelanggan. Yang kelima yaitu memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, next yaitu teori dan pendekatan etika. Nah, di mana yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu etika normatif, di mana etika normatif dalam hal ini tidak bertindak sebagai penonton netral seperti halnya dalam etika deskriptif, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang ketiga yaitu mata etika. Istilah mata etika atau awalan meta dalam bahasa Yunani berarti melebihi atau melampaui. Dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Oke, selanjutnya mengenai tentang etika dalam bisnis internasional. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai apa itu bisnis internasional, namun kita langsung saja masuk dalam norma-norma moral yang umum pada taraf internasional dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Yang kedua yaitu regiosme moral, di mana mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri, menyesuaikan diri dengan norma etis di tempat lain, namun masih mempertahankan norma aslinya yang dirasa baik. Yang ketiga yaitu moralisme naif, hanya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional, tidak terlalu memperhatikan norma di negara lain. Oke, next yaitu mengenai tentang whistleblowing, di mana whistleblowing ini adalah tindakan yang dibuat oleh individu untuk diberitahukan informasi tertentu kepada publik atau pihak yang berkepentingan berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan. Oke, selanjutnya mengenai tentang sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika dalam agama dan juga filosofi. Di mana dalam agama, etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama. Nah, di dalam filosofi sendiri, filsafat etika merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Dapat didefinisikan filsafat etika sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik ataupun buruk. Oke, kita masih dalam pembahasan mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika, namun kali ini kita akan membahas tentang budaya dan juga hukum. Nah, di dalam budaya sendiri, perusahaan mempunyai ruang etika yang didorong tidak hanya oleh berbagai kebijakan formal perusahaan, tetapi juga karena kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi suatu perusahaan. Sebagaimana ciri khas bangsa Asia, ciri khas yang paling menonjol adalah budaya kekeluargaan, kerjasama, dan hubungan kekeluargaan yang erat. Nah, di dalam hukum, di mana hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong berbagai perbaikan masalah yang dipandang tidak baik dalam kelompok ataupun komunitas. Baik, itu saja tadi penjelasan mengenai materi tentang etika bisnis dan profesi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.